Rp9.000 per bulan. Hei para koruptor, sadar diri. Hentikan praktek-praktek kau. Hentikan. Rakyat tidak bodoh. Hentikan. Kembalikan kekayaan rakyat. Kembalikan dengan baik. Menurut saya sih koruptor hukum mati itu setuju. Kenapa? Karena koruptor itu di Indonesia udah sangat meresahkan. Mungkin lebih baiknya ya dimiskinkan hartanya aja biar dia merasakan apa yang diderita sama masyarakat warga Indonesia. Ada yang bersampaikan, Bu? Bu, ada penyampaian. Disiarkan langsung dari Studio 2 CNN Indonesia. Inilah Head to Head with Elvira. Selamat malam, maraknya kasus korupsi kembali memantik desakan hukuman maksimal bagi koruptor. Majelis Ulama Indonesia mendorong agar koruptor dihukum mati, terutama bagi pelaku yang menimbulkan dampak besar bagi negara. Namun apakah hukuman mati benar-benar mampu menghentikan korupsi atau justru bertentangan dengan hak asasi manusia? Kita akan bahas malam ini. Kami undang narasumber kami yang pertama. Saud Situmorang, Wakil Ketua KPK periode 2015-2019. Selamat malam Bang Saud. Hampir bilang 2026 loh Bang. Mau daftar Selamat lagi? datang. Mau daftar lagi? Mana tahu. Silakan Bang. Sini ya? Ya, silakan. Undang anggota Komisi 3 DPR RI, Muhammad Nasir Jamil. Bang Nasir, selamat malam. Terima kasih. Baru reses nih dari Dapil. Silakan Bang Nasir di tengah. Thank you. Dan saya undang pegiat anti korupsi Saur Siagian. Selamat malam Bang Saur. Merdeka. Ikat koruptor. Sepakat. Tapi di sebelah sini ya Bang. Oke, Oke, sip. terima kasih. Paslah saya. Saya undang pakar hukum pidana Aristo Panggaribuan. Bang Aristo, selamat malam. Malam semuanya. Malam, malam Mbak Elvira. Apa kabar Bang? Baik, terima kasih. Aku nggak punya marga ini kayaknya. Makanya tadi kita ngomong. Aku Mau beli dulu jangan-jangan nih. Semua orang. aku Hasibuan aja lah. Dan kami juga masih menunggu nanti Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Khalil Nafis yang nanti akan hadir bersama kami. Dan juga Hakim Agung periode 2011-2018, Profesor Gayus Lumbun. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir bersama kami malam hari ini. Mohon aplausnya ya. Ini kita masih menunggu Majelis Ulama Indonesia. Tapi saya ke Bang Nasir terlebih dahulu nih. Bola panasnya di Komisi 3 Bang. Aturannya kan sudah ada ya sebenarnya ya. Nah, tapi kemudian kita melihat bagaimana prakteknya sejauh ini, tampaknya apa yang diharapkan oleh masyarakat untuk maksimal gitu ya, hukumannya hukuman mati, itu tidak bisa terrealisasi. Iya, ketahuan saya sampai hari ini belum ada vonis mati yang dialamatkan kepada terdakwa koruptor ya, atau terdakwa dalam tindak pidana korupsi oleh majelis hakim. Sepengetahuan saya, meskipun peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2020 sudah memberikan semacam SOP ya terkait dengan ancaman hukuman mati itu, mulai dari yang paling berat, ya, kemudian berat, kemudian sedang, ringan sampai yang paling ringan. Bahkan juga ada satu petunjuk bahwa ancaman hukuman mati atau hukuman mati itu bisa diputuskan oleh majelis hakim kalau misalnya di angka atas 100 miliar misalnya. Dan tidak ada sedikit pun celah untuk memberikan keringanan kepada yang bersangkutan itu. Jadi
Sebenarnya 2020 Mahkamah Agung sudah mengatur itu lewat peraturan Mahkamah Agung, tapi sampai sekarang memang belum ada vonis mati terhadap terdakwa tindak pidana korupsi. Oke, baik. Saya ke Bang Saur. Bang Saur, Iya. regulasi sudah ada, tapi kemudian implementasinya yang kemudian masih ditanya begitu ya. Bagaimana kemudian prakteknya? Perlu tidak hukuman mati untuk koruptor memberikan efek jerah? Kan yang pasti tadi Pak Nasir sudah mengatakan bahkan undang-undangnya sendiri sudah jelas di Tipikor itu di pasal 2 ayat 2. Nah maksud saya kita bisa bantah nggak kalau kejahatan yang paling serius saat ini di Indonesia ini soal korupsi. Hari-hari kita ini semuanya bicara korupsi kok. Nah problematiknya mengapa misalnya bukan saja mulai zamannya Pak Saud dan sampai sekarang ini tidak turun-turun. Nah menurut saya juga peradilan kita nggak serius menerapkan apa perintah daripada undang-undang ini holistik loh. Nah oleh karena itu menurut saya selalu mengulangi pepatah-pepatah ini berulang-ulang. Ini pepatah Afrika mengatakan kalau kita melakukan sesuatu hal berulang-ulang mengharapkan hasil yang berbeda, sebenarnya kita itu insanity orang gila. Nah maksud saya adalah sudah ada instrumen hukumnya, kemudian Mahkamah Agung juga sudah mendrive supaya jangan hakim-hakim kita ragu. Kemudian kenapa tidak dilaksanakan? Menurut Bang Saur ini hanya masalah ragu atau memang untuk menerapkannya masih ya, ada celah? menurut saya tidak betul-betul dihayati. Seakan-akan misalnya kalau kita pro hukuman mati, seakan-akan kita nggak menghargai. Justru kita sangat menghargai 280 juta rakyat Indonesia misalnya. Katakanlah, saya buat contoh misalnya korupsi BTS yang khususnya itu di daerah T, terluar, kemudian terpencil, dan juga tidak terjangkau. Itu dikorupsi. Artinya ada hak ajasi untuk mendapatkan pendidikan, akses internet, tiba-tiba habis. Karena 1-2 orang, maksudnya adalah kejahatannya ini berdampak kepada masyarakat, hak ajasi masyarakat. Nah kenapa kita ragu? Nah oleh karena itu yang menurut saya yang menjadi problematik kita. Nah oleh karena ini momentum dalam Agustus apalagi kita sudah menerapkan KUHP yang baru. Menurut saya bukan saja hukum yang maksimal tapi juga bisa hukum tambahan. Misalnya apa? Hukum tambahan kerja sosial misalnya. Contohlah misalnya kalau betul ini sekarang kan yang korupsi MBG misalnya. Ini kan menyangkut makan orang yang tidak punya gizi tadinya. Ini pun diembat oleh apa? Ketuanya, wakil ketuanya. Saya berharap nanti kalau hakim biasanya memberikan hukum tambahan misalnya, tambahan misalnya kalau politisi, teman-teman Nasir misalnya adalah hak politiknya dicabut. Ditambah yaitu sanksi sosial karena pidana kita sudah mengatakan misalnya dia pekerja ngerjain misalnya toilet di MBG misalnya. Dulu kan dia diberi kesempatan jadi dirut atau jadi kepala. Nah kemudian kasih tambahan dia di sana, jadi minta maaf ya cleaning service bukan saya mengatakan Anda hina, supaya dia merasakan bagaimana beratnya perjuangan seorang cleaning service dengan kadang-kadang gaji seperti itu tetapi kemudian kita melakukan korupsi. Jadi tapi disebut namanya, misalnya contoh siapa, dulu kan Akil Mukhtar udah, karena ini kan sudah ingkrah misalnya. Jadi proses itu kemudian disebut namanya. Dia kemudian yang tadinya dia jadi dirut di sana, kemudian tambahan adalah dia menjadi pekerja toilet, membersihkan toilet gitu loh. Itu harapan saya, deterrent effect, kemudian orang berpikir artinya korupsi itu sangat memalukan, bahkan juga itu punya ancaman kepada dia dan keluarga. Bahkan ada tambahan begitu ada ya? Tambahan. Oke, baik. Baru menurut ini saya. Kemudian ramai karena kita tahu dalam beberapa tahun ini tidak hanya di era presiden sekarang, presiden sebelumnya juga sebenarnya isu hukuman mati bagi koruptor itu sudah ramai. Tapi kemudian ini kembali ramai karena Majelis Ulama Indonesia kemudian memberikan pernyataan. Saya undang sekarang Kiai Haji Khalil Nafis, Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Apa kabar? Ya. Silahkan Pak Kiai. Ya, terima kasih. Ini lagi rame soal hukuman mati bagi koruptor. Sekali lagi penegasan dari Majelis Ulama Indonesia meskipun ini sudah berulang kali disampaikan sebenarnya ya Pak Kiai. Mengapa kemudian ada keresahan itu timbul dan kemudian menyampaikan hal ini lagi? Fenomenanya korupsi tambah banyak. Kita kadang-kadang salah persepsi bahwa keberhasilan untuk pemberantasan korupsi kalau banyak yang ditangkap. Padahal itu sebenarnya menunjukkan kegagalan dalam pemberantasan korupsi. Dan akhir-akhir ini adalah yang korupsi tidak tanggung-tanggung, kepala daerah, penegak hukum, dan yang menjamin terhadap hajat hidup orang banyak.
Seperti halnya soal tadi MBG yang sudah diceritakan. Nah ini saya pikir harus diberikan aspek jera. Dalam Islam namanya al-mawani wa zawajir. Mawani itu artinya preventif, yang melaksanakan menjadi jera. Nyatanya kan tidak membuat orang itu takut, preventifnya tidak, kemudian jeranya pun juga enggak terjadi. Oleh karena itu dalam konteks kita kemarin Kongres Umat Islam berpikir apa yang membuat bangsa bisa maju. Karena ternyata penghambat utamanya menurut pikiran kami diantaranya adalah soal korupsi ini. Maka harus kita berantas. Mungkin saking frustasinya kami di dalam mencari solusi, selain persoalan sistem, ini kan sistem pasti harus ada aspek jeranya dulu. Ada masalah yang itu dikasih hukuman yang menakutkan. Oh kalau gitu boleh juga, tidak mengatakan wajib, boleh diberikan hukuman mati. Oleh karena itu di dalam Islam itu kan yang walakum fil qisas hayatun. Jadi kisos itu orang yang membunuh pada orang lain dihukum membunuh. Itu hayatun liulil albab, itu kehidupan. Jadi bukan kita ingin membunuh sebenarnya kepada orang yang berbuat korupsi itu, tetapi untuk menghidupkan orang banyak, mereka harus dikorbankan satu yang mati. Jadi persoalannya bukan ini mencabut hak hidup orang, bukan. Malah ingin menghidupkan banyak orang. Sekarang kita timbang-timbang, melanggar HAM kepada seseorang, tapi harus kita melanggar HAM kepada banyak orang. Ini kan pada satu orang dianggap melanggar HAM, lalu kita nggak melakukan. Sementara saat yang bersamaan kita adalah melakukan pelanggaran HAM terhadap sekian orang banyak itu. Apa diantaranya pendidikan, mereka tidak bisa mengakses. Yang kedua adalah kecerdasan. Yang ketiga berkenaan dengan mungkin hak hidup, berkenaan dengan kesejahteraan. Kita akan bisa melihat banyak orang yang gantung diri gara-gara pinjol dan seterusnya karena kesejahteraan. Berarti kan ada hak asasi orang banyak yang itu dirampas oleh seseorang yang korupsi ini. Pada saat korupsi itu menjadikan suatu negara itu kolab, jadi negara itu menjadi rusak secara sistematis, maka ini bisa diberikan hukuman. Kan sama dengan hukuman mati bagi orang yang melakukan pengkhianatan terhadap negara pada saat negara itu diserang. Maka ketika dia melakukan pengkhianatan maka dia dihukum mati. Dan di Indonesia hukuman mati bukan hal yang baru. Sudah dilakukan kepada teroris, dilakukan kepada narkoba. Mengapa ini saya pikir lebih bahaya daripada narkoba? Oh, yang mengambil hak orang banyak, hak negara, hak pembangunan. Mengapa kalau memang itu menimbulkan dampak yang secara sistematis pada negara dan merusak dan menghalangi terhadap kemajuan, ya boleh juga dong dihukum mati. Gitu. Baik, vonis hukuman mati memang bukan pertama kali. Ada beberapa vonis kita tahu salah satunya dijatuhkan oleh mantan Hakim Agung periode 2011-2018. Prof, silakan bergabung bersama kami. Prof Gayus Lumbur. Kalau zaman dulu saya masih reporter ngelihat Prof gitu ya, langsung headline-nya adalah hakim yang menjatuhkan vonis mati lebih dari 10 terpidana. Nah, kita berbicara mengenai hal itu sekarang tapi kasusnya korupsi ya Prof. Kalau dulu Prof kan kasusnya kriminal ya, pembunuhan gitu. Pertimbangan hakim dalam memberikan vonis untuk yang terberat, vonis hukuman mati itu seperti apa Prof? Saya lebih kepada bentuk cara dia membunuh. Seperti suami yang patah semangat memelihara istrinya yang tidak bisa apa-apa lagi dengan cara dimasukkan di tanah hidup-hidup. Nah, itu termasuk satu bentuk yang kejiwaan pelaku ini memang kejam. Saya lebih kepada itu. Lalu menyeret wanita 400 meter habis setengah. Itu juga termasuk bagi saya harus tidak perlu hidup lagi dengan jiwa seperti itu. Sudah tidak berperi kemanusiaan. Ya. Kalau kita berbicara mengenai kasus korupsi, koruptor menimbulkan dampak luar biasa. Kalau tadi Kiai mengatakan seperti itu. Pertimbangan hukuman mati itu apakah kemudian masuk akal untuk saat ini? Itu lain lagi. Bagi saya pandangan saya adalah untuk memberi efek jera, deterrent efek. Supaya orang lain tidak korupsi lagi. Jadi bukan kesadisan, walaupun itu dampak dari korupsi itu memang luar biasa ya. Itu kan perekonomian sebenarnya yang hancur itu. Bukan sekedar uang, tapi perekonomian. Tetapi dalam pikiran saya bukan sekedar itu. Tapi memberi contoh kepada pelaku yang mungkin berpotensi bisa melakukan untuk tidak melakukan. Bentuknya mitigasi atau seperti apa maksudnya? Ya bentuknya dengan cara hukuman mati yang masih diuji 2 kali di MK ketika zaman Pak Jimli 1 kali, zaman Pak Mahfud sekali, putusannya adalah masih relevan digunakan di Indonesia. Oke, masih relevan digunakan di Indonesia. Bang Aristo, apakah masih relevan kita selain Undang-Undang Tipikor, ada juga sekarang KUHP baru yang disahkan
di DPR begitu ya, di awal tahun ini sudah mulai berlaku. Bagaimana dengan hukuman mati ini? Gini, pertanyaannya kalau masih relevan atau tidak, ya relevan karena instrumen undang-undang menyediakan itu ya secara formal. Tapi kita harus lihat nih sebenarnya apa sih gravity of crime korupsi ini yang pantas dihukum mati. Kan korupsi ini spektrumnya luas loh. Ada yang transaksional, bribery biasa, sampai ada yang white collar crime yang tingkat tinggi misalnya yang membahayakan. Nah, undang-undang mengatakan bahwa situasi-situasi khusus itu misalnya bencana alam, krisis moneter, dan pengulangan tindak pidana itu yang pantas dijustifikasi oleh hukuman mati. Jadi itu konsepnya lex talionis lah ya, dibalas bahwa gravity dari kriminalitas itu pantas untuk dijatuhi hukuman mati. Undang-undang menyediakan instrumen itu. Nah, tapi kan pertanyaan yang kedua, itu tidak pernah dilakukan. Tadi Pak Nasir Jamil juga mengatakan itu, Bang Saur juga mengatakan itu. Bang Saur mengatakan tadi ada ketidakseriusan. Tapi kalau saya melihatnya lebih dalam dari itu ya, karena ada aspek prosedural. Disederhanakan begini, apakah sistem hukum Indonesia ini sudah cukup umur ya untuk playing God? Sederhananya, playing God itu bermain Tuhan, mencabut hukuman mati. Mungkin tadi kan saya katakan dari segi material kejahatan bisa dijustifikasi hukuman mati. Itu kan konsep pidana, lex talionis tadi, pembalasan dendam. Itu salah satu argumentasi yang ya ada masuk akalnya. Tapi yang kedua soal implementasinya. Apakah kita sudah cukup umur? Apa maksudnya sudah cukup umur? Gini, yang pertama ya, menghukum seseorang hukuman mati itu pembuktiannya serius. Tadi yang dikatakan Pak Gayus, Pak Kiai misalnya, saya setuju memang Bang Saur kerusakan serius ya. Misalnya MBG bisa mencabut nyawa orang, tetapi bagaimana membuktikan itu kausalitasnya? Karena korupsi ini kan perbuatan yang panjang, dari misalnya dari desain birokrasi, pengambil keputusannya siapa, sampai orang itu meninggal. Karena gini, hukuman mati di dalam literatur pidana ya, baik secara global maupun secara umum sekarang, itu dalam hak asasi manusia itu hanya bisa dijustifikasi kalau intentional killing. Kita bicara hak asasi manusia sih. Apa sih otoritatifnya hak asasi manusia? Yaitu ICCPR atau Covenant Sosial Politik yang kita sudah ratifikasi tahun 2005. Penafsiran otoritatif ya di situ. Di Covenant internasional itu mengatakan boleh hukuman mati, tetapi untuk most serious crimes. Apa itu most serious crimes? Ada penafsiran otoritatifnya, yaitu tindak pidana yang deliberately, itu sengaja untuk menghilangkan nyawa orang. Tadi yang dideskripsikan oleh Prof. Gayus tadi. Ya, misalnya suami menghukum istri, kemudian digerek orang sampai meninggal. Itu deliberately. Sekarang pertanyaan proseduralnya adalah bagaimana membuktikan orang korupsi ya dengan hilangnya nyawa orang lain. Ini aspek pembuktian nih, procedural justice ini. Ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua, adakah cara untuk mengeksekusi hukuman mati itu dengan kemanusiaan yang baik? Apa maksudnya kemanusiaan yang baik? Gini, banyak contoh orang dihukum mati 2005 sampai 2025 belum dihukum mati. Jadi setiap tahun itu prosesnya itu adalah proses yang jauh lebih menyiksa daripada hukuman mati itu. Itu yang kedua ya. Ketidakpastian itu juga pasti dong. Kayak misalnya masalah, ya? Kasus Bali 9 itu yang dikutip Prof. Gayus soal uji materi Mahkamah Konstitusi itu kasus Bali 9 yang orang Australia tuh. Ya, itu mengajukan uji materi. Dia baru dieksekusi 2010-an. Dihukum mati sekitar 2005, jadi dia harus menunggu 10 tahun lebih. Dan jangan lupa, putusan Mahkamah Konstitusi yang dikutip Pak Gayus itu, Mahkamah Konstitusi juga mengatakan soal intentional killing itu, hukuman mati bisa dijustifikasi kalau ada intentional killing atau ada hilangnya nyawa orang lain. Instrumen undang-undang korupsi mengatakan, makanya mengatakan logikanya kalau bencana alam boleh dihukum mati karena berhubungan dengan nyawa orang lain. Di situasi krisis boleh karena berhubungan dengan nyawa orang lain. Yang terakhir analisa saya, justru hukuman mati sekarang tidak ada hambatan psikologis untuk hakim menjatuhkan hukuman mati. Kenapa? Karena toh akan susah dieksekusi juga. Kenapa? Pertama, KUHP kita sudah mendegradasi hukuman mati itu menjadi opsional. Kan diberi kesempatan ya, Bang Nasir yang mengesahkan ya, 10 tahun. Ya. Artinya 10 tahun masa probationnya, dilihat nih kalau nggak bisa dikonvert menjadi seumur hidup. Artinya hukuman mati ini pangkatnya sudah turun nih sebenarnya. Ya sudah turun dengan adanya KUHP itu yang pertama, dan yang kedua oleh instrumen hak asasi manusia itu. Nah, instrumen hak asasi manusia itu apa tadi? Tadi ICCPR yang sudah kita ratifikasi. Gitu Mbak Elvira sebagai degradasi pembuka. Menarik karena semuanya regulasi ada di ranahnya. Ya, sebenarnya bukan DPR. degradasi. Waktu itu kami menerima kelompok yang mendorong
hukuman mati terus diterapkan, satu lagi kelompok yang menolak hukuman mati sama sekali. Karena mereka bilang tidak efektif hukuman mati untuk menindak atau mengecilkan atau menghilangkan korupsi begitu. Justru mereka bilang tata kelola pemerintahan yang harus kelola dengan baik agar tidak terjadi korupsi. Oleh karena itu mereka minta jangan ada hukuman mati. Lalu di sebelah sana minta hukuman mati. Akhirnya kami merumuskan pasal yang mengatur soal itu. Jadi diberi kesempatan dia ya untuk kemudian menyesuaikan diri. Kemudian kalau dia berkelakuan baik. Dan itu sampai hari ini pemerintah juga kami belum dapat informasi apakah sudah menyusun SOP terkait dengan hal tersebut ya. Karena kan jangan sampai ada subjektivitas atau masuk angin atau main mata atau ada transaksional terkait dengan hal-hal tersebut. Jadi kami belum menerima informasi soal itu. Jadi sebenarnya dua kutub ekstrem ini kalau saya katakan kami tengahi dengan cara seperti ini karena memang beberapa penuntut yang kami temui kemudian majelis hakim, pengadil juga mereka ketika bicara soal hukuman mati itu ada semacam karena mencabut nyawa orang begitu sehingga sesuatu yang mereka renungkan, mereka pikirkan secara mendalam terkait hukuman mati itu. Jadi sekali lagi itu adalah jalan tengah yang kami lakukan. Oke, apakah jalan tengah ini menjadi solusi? Karena ada dua begitu ya, tata kelola yang ternyata juga harus diperhatikan dan pengawasan implementasi regulasi yang lain sehingga celah-celah korupsinya itu bisa dicegah. Menurut Anda hukuman mati untuk koruptor? Ya, by law memang ada ya, tadi sudah disampaikan oleh Aristo. Bahkan ada orang itu korupsi berulang-ulang tuh. Di klausul itu boleh. Jadi kalau tadi itu dalam keadaan tertentunya itu kan dijabarkan dia tuh diantaranya pengulangan. Jadi pengulangan tuh maksudnya berulang-ulang. Tapi itu pengulangan juga bisa diputuskan. Nah ini seperti FA ini kan ada 3 kasus nih. Ada 3 kasus lebih kan. Diputuskan yang ini dia salah. Diputuskan yang ini dia salah. Diputuskan yang ini dia salah. Ini bisa dia. FA, kasus maksudnya. Ya FA ya. Dia menisyaratkan ada 3 kasus. Kan by law kan pengulangan. Ya. Cuman pertanyaan saya adalah, Anda tahu nggak bahwa state capture corruption di Indonesia itu, indeks persepsi korupsi 34 itu, banyak terjadi orang korupsi di Indonesia itu bukan by need, bukan by greedy, tapi by system. Yes. Kamu orang yang paling kejam membunuh orang karena dia korupsi karena sistem loh, bukan karena keinginannya. Bahkan atasannya tahu dia itu korupsi dibiarin. Lantas kamu menghukum satu orang itu, kamu kejam. Itu sebabnya hakim tidak mempunyai keberanian karena korupsi di Indonesia itu by definition itu adalah state capture corruption dari atas sampai bawah. Makanya ada beberapa case dia nggak berani bilang presidennya, dia nggak berani bilang menterinya, tapi dia hanya iya selesai dia tanggung jawab semua. Di masa lalu ada orang udah dihukum mati, bahkan orang yang menangani case itu menangis ketika hukuman mati dilaksanakan. Saya nggak mau nyebut case-nya, cari aja. Menangis karena dia sendiri mengatakan ini bukan kasus korupsi ya, kasus yang lain ya. Karena apa? Memang ketidakpastian di negara yang indeks persepsi korupsi 34 itu, ketidakpastian itu sangat tinggi. Hukum tidak pasti, hukum tidak adil, hukum tidak bermanfaat. Pak Gayus lebih paham itu daripada saya. Jadi artinya kalau kita bicara bagaimana transparansi, akuntabilitas, konflik kepentingan, terus kemudian apa yang kita sebut dilaksanakan tidak fair, ini yang terjadi di negeri ini. Jangan sampai kita menghukum pada orang karena beda politiknya. Oh ya, by definition dia udah 3 kali nih. 1, 2, 3. Ya, tapi apa kita melakukan yang sama kepada orang yang lain? Banyak orang melakukan korupsi berturut-turut. Jadi artinya, itu yang saya selalu bilang, oke, kita memberantas korupsi, tapi please, Anda jangan gunakan kata dendam di situ. Dendam itu apa? Mencari-cari, padahal sebenarnya konflik of interest. Orang itu bisa bikin statement sekarang berbeda dari filosofi sebenarnya karena dia konflik of interest. Lain kali dia beda lagi bicaranya. Dia pakai pembenaran-pembenaran. Indeks persepsi korupsi 34 itu menggambarkan polisi kita bermasalah, hakim kita bermasalah, jaksa kita bermasalah, semua kita bermasalah, semua kita. Karena 34 itu datang dari angka yang sangat kompleks. Even dosen di perguruan tinggi juga kadang-kadang nggak berani bikin pernyataan yang benar-benar bahwa sebenarnya kalau kamu dapat profesor tuh mesti nulis jurnal dulu, kayak gitu loh. Ya kan? Aristo lebih paham tuh, kemana saya ngomong tuh. Jadi maksud saya,
hati-hati kita untuk kemudian bikin negeri ini bersih, banyak instrumennya. Banyak belajar dari negara lain. Belajar negara lain tuh lawan politiknya tuh, yang dihukum mati itu. Kawan-kawannya enggak mau kayak begitu. Di Indonesia yang saya bilang indeks persepsi korupsi 34 tuh, mari kita pakai kepala dingin, kita duduk baik-baik, efek jerahnya harus ada, tapi harus sustain. Bagaimana setiap kalau kita bicara pasal 23 itu penyelenggara negara. Nah, penyelenggara negara kadang-kadang itu nggak selesai. Penyelenggaranya aja yang dihukum, tapi pemberinya swastanya nggak final nih. Nggak dibawa, dia memberi loh. Masa saya yang menerima aja, yang memberi gimana? Nggak jalan, itu dipendam tuh case banyak. Nanti kita offline bisa diskusi tentang itu, Elvira. Jadi sekali lagi, oke, kita malam ini di sini hadir untuk membicarakan bagaimana membuat Indonesia bersih. Kita sama-sama duduk baik-baik, tapi jangan dianggap oleh bangsa lain, ya hukum bunuh diri, hukuman matinya di sono gitu. Yang sono kagak. Nah ini yang saya bilang tadi, konflik of interest kita sangat tinggi. Itu yang agak sulit, Elvira. Itu maksudnya belum cukup umur. Komentarnya usai jeda, boleh. Usai jeda, tetap bersama kami di Head to Head with Elvira.